Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa teman-teman. Hari ini saya share tutorial software edit video Shotcut. Shotcut adalah edit video lintas platform gratis atau open source. Yang pasti kita tidak perlu crack atau patch ataupun keygen. Dan hasilnya pasti no watermark. Dibanding dengan dua software edit video yang pernah saya share, yakni Windows Movie Maker dan VCut, maka Shotcut pasti yang terbaik. Shotcut tersedia dua versi untuk Windows, 32 bit dan 64 bit. Link downloadnya ada di deskripsi video ini. Oke, ikuti videonya sampai selesai. Sekarang saya akan mulai tutorialnya. Pertama saya akan buka dulu Shotcut. Saya sudah menginstal Shotcut dan ini adalah tampilan awal dari Shotcut. Shotcut yang saya gunakan ini adalah versi terbaru. Kita bisa lihat di sini versinya adalah 22.10.25. Dan ini versi yang terakhir minggu ini. Untuk melihat fitur lengkap dari Shotcut, kita dapat klik link websitenya, yaitu di shotcut.org. Di sini Anda bisa melihat fitur lengkap dari Shotcut itu sendiri. Untuk mendownloadnya, di bagian download ini kita bisa lihat adalah versi 22.10.25. Kalau sistem operasi yang Anda gunakan Windows 64 bit, maka Anda dapat mendownload. Di sini bisa mengambil yang portable atau Windows installer. Untuk download dan installnya ini mudah saja, seperti download dan install aplikasi Windows lainnya. Jadi tinggal diikuti saja petunjuknya. Untuk saya sudah mendownloadnya dan menginstalnya. Silakan untuk Anda, silakan sebelum digunakan Anda install dulu sesuai versi Windows. Kalau Windows yang Anda gunakan masih 32 bit, sebaiknya ambil yang versi 18. Sebelum kita gunakan, sebaiknya saya kenalkan bagian-bagiannya. Paling atas adalah menu file, kemudian edit, view, player, setting, dan help. Di bawahnya adalah toolbar, dimulai dari open file sampai job. Dari open file kemudian open other. Di bagian ini kita bisa lihat ada color, text, animation. Jadi ini adalah fasilitas terbaru dari Shotcut, yaitu Galaxy Animate. Nanti ada videonya kita bahas ya. Kemudian ada tombol save, ada undo, ada redo, ada back meter di sebelah sini ya. Kemudian properties ini, lalu recent. Bagian recentnya kita bisa lihat di bagian ini. Lalu ada notes, lalu ada playlist. Playlistnya bisa dilihat di sini. Kemudian timeline, lalu filter, ada marker, ada keyframe,
ada history, ada export, lalu ada jobs. Di bagian kanan ada tab untuk login. Yang berikutnya adalah editing, lalu FX. Lalu di sini ada color, audio, lalu player. Untuk mengembalikan ke tampilan awal, kita bisa klik menu view, lalu ada di sini layout. Kemudian klik restore default layout. Setiap bagian kita bisa klik, ada tombol close ya, seperti ini. Ini saya kembalikan ke playlist. Di bagian tengah sebelah kiri, jadi ini adalah playlist dengan lengkap dengan tombol-tombol yang kita bisa gunakan untuk mengatur playlist. Dan ada satu tombol di sini yang penting adalah add file to playlist untuk memasukkan footage ke dalam playlist. Kita bisa klik ini. Kemudian di bagian tengah adalah jendela untuk new project. Di sini yang perlu kita isi adalah project folder. Jadi ditempatkan di mana foldernya, kita tentukan nama projectnya, lalu video mode. Di sini kita bisa memilih banyak sekali untuk video mode dan juga bisa membuat video mode custom tersendiri. Di bagian kanan dari new project ada recent project. Ini adalah tempat kita melihat project-project yang sebelumnya kita sudah buat. Di bagian tengah bagian bawah ini ada untuk player. Di sini ada dua tombol, ada untuk source dan ada project. Di bagian paling bawah ini adalah timeline. Bagian timeline ini dilengkapi dengan berbagai tool, dimulai dari timeline menu. Di timeline menu kita bisa menambahkan track, baik track audio maupun video. Lalu juga bisa remove track dan mengubah susunan dari track, mau diletakkan di atas atau di bagian bawah. Kemudian show hide track. Kemudian di sini juga ada untuk edit, ada selection, kemudian dapat mengatur tinggi dari track. Di bagian berikutnya adalah icon untuk cut, lalu copy, paste, sini append, lalu ripple delete, list, override, dan ini adalah tombol untuk split. Jadi biasanya kita gunakan untuk membagi clips yang ada di timeline. Lalu kita membuat ini tombol untuk membuat create atau edit marker, untuk pergi ke marker atau tanda sebelumnya, dan ini ke marker berikutnya. Lalu ini untuk snap, lalu ada scrub while dragging, ripple untuk controller, kemudian ripple all track, lalu ripple marker. Ini adalah tombol zoom timeline out dan ini zoom timeline in. Lalu ini adalah zoom timeline to fit. Terakhir adalah record audio. Sebelum saya membuat nanti project baru, kita lihat dulu hasil project yang pernah saya buat dengan menggunakan shortcut ini. Di bagian recent project saya klik. Nah, ini hasilnya, kita bisa review sejenak ya.
Untuk hasil lengkap dari edit video menggunakan shortcut ini, Anda bisa ikuti pada tutorial video berikutnya. Setelah video tutorial ini, saya akan buat lagi tutorial-tutorial menyangkut penggunaan shortcut. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.